Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan juga rekan-rekan kelas manajemen. Semoga di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan ada Mbak Kirana Anggun, kedua ada saya sendiri Hanif Noval, dan yang ketiga ada Mas Ibrahim. Kami akan mempresentasikan materi tentang Amaliyah Aswaja An-Nahdiyah bidang sosial keagamaan yang akan membahas tradisi tahlilan dan yasinan. Yang pertama, sejarah yasinan dan tahlilan. Kata yasinan dan tahlilan seakan telah mendarah daging di hati masyarakat luas, terutama di tanah air kita Indonesia. Biasanya berkaitan dengan peristiwa kematian, diungkapkan dalam bentuk seperti suatu acara peringatan terhadap kematian tersebut. Acara yang diadakan oleh ahli mayit ini dihadiri oleh para kerabat, para tetangga, masyarakat sekitar, dan terkadang mengundang orang jauh yang dianggap penting bagi ahli mayit, bahkan para kiai. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, saat ada orang meninggal, biasanya juga sibuk saling membagikan yasin di dekat jenazah. Malah di atas kepala si mayat diletakkan juga Al-Quran. Untuk apa? Kalau tujuan membagikan yasin adalah agar orang tidak memperguncingkan orang yang meninggal ini, tentu boleh-boleh saja. Tetapi itu pun kenapa harus dikhususkan yasin? Masalah mendudukan Al-Quran di atas kepala mayat adalah hal yang percuma. Al-Quran itu berguna saat manusia itu masih hidup. Jika maut sudah datang, tidak akan ada manfaatnya apa-apa. Hal yang sama misalnya dilakukan oleh Sunan Kalijaga melalui wayangnya dan Sunan Gunung Jati melalui lagu-lagunya dan seterusnya. Apakah perbuatan mereka itu salah? Jawabannya ya atau tidak. Dalam kondisi tertentu memang diperlukan teknik-teknik khusus untuk bisa menarik dalam keajaran Islam. Kita harus ingat bahwa tidaklah mungkin kita bisa merubah kebiasaan suatu kaum secara drastis. Pertentangan akan selalu muncul di sana-sini, dan jika tidak bijak menghadapinya, malah bisa terjadi bentrokan fisik yang malah akan merugikan semua pihak. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Kirana Anggun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Anggun Widyadana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai definisi yasin dan tahlilan. Yang dimana kata tahlil berasal dari bahasa Arab tahlil, yang artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata tahlil dengan pengertian ini telah muncul dan ada di masa Rasulullah SAW. Dan yasinan adalah membaca surat yasin baik sendiri atau bersama-sama. Dalam kebersamaan ini bisa membaca sendiri-sendiri atau membacanya secara qor atau berjamaah. Motif yang mendasarinya adalah keyakinan bahwa pahala bacaan dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal untuk mengiringi proses kematian seorang keadaan sakit kritis yang diperkirakan kuat menuju kematian atau dalam keadaan sakaratul maut, agar yang dibacakan ini cepat sembuh atau segera mati secara mudah atas dasar kasih sayang Allah. Dan yang melihat merasa kasihan terhadap penderitaan yang sedang sakaratul maut ini, atau dikirimkan kepada orang yang masih hidup tetapi diperlakukan seperti orang yang sudah meninggal. Dan tradisi membaca yasinan merupakan tradisi lama yang masih dipegang oleh kalangan masyarakat Indonesia. Tradisi yasinan ini begitu unik karena hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Tradisi ini merupakan bentuk ijtihad para ulama untuk mensiarkan Islam dengan jalan mengajak masyarakat agraris yang penuh mistis dan animisme untuk mendekatkan diri pada ajaran Islam melalui cinta membaca Al-Quran, salah satunya surat Yasin, sehingga disebut yasinan. Tahlilan itu adalah ritual atau upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam, kebanyakan di Indonesia dan kemungkinan di Malaysia, untuk memperingati dan mendoakan orang-orang yang telah meninggal, yang biasanya dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ke-7, dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, ke-1 tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Ada pula yang melakukan tahlilan pada hari ke-1000. Karena dari kata tahlil sendiri secara harfiah berarti berzikir dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau tiada yang patut disembah kecuali Allah.
Tahlilan dilakukan bukan sekedar kumpul-kumpul karena kebiasaan zaman dulu. Generasi sekarang tidak lagi merasa perlu dan sempat untuk melakukan kegiatan sekedar kumpul-kumpul seperti itu. Jikapun tahlilan masih diselenggarakan sampai sekarang, itu karena setiap anak pasti menginginkan orang tuanya yang meninggal masuk surga. Sebagaimana diketahui oleh semua kaum muslim bahwa anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya adalah impian semua orang. Oleh karena itu, setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang soleh dan mendoakan mereka. Bacaan yang selalu dibaca dalam acara tahlil yaitu ada surat Al-Fatihah, Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi, istighfar, tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.